Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Karisma Maulida Fitria. I am from Mathematics Education Study Program, Universitas Subang. I will explain the material about cardinal and ordinal numbers. Cardinal numbers are numbers that are used to calculate and describe numbers in whole numbers. Jadi yang pertama ada cardinal number atau bilangan pokok. Cardinal number ini adalah angka yang digunakan untuk menghitung dan menerangkan jumlah dalam bilangan bulat. Dan biasanya juga cardinal number ini disimbolkan seperti angka-angka pada biasanya. Misalnya itu seperti angka pada biasanya. For the number 10 it usually ends in 10 except 11 and 12. Untuk bilangan belasan biasanya berakhiran 10 kecuali angka 11 dan angka 12. Use of cardinal numbers. Cardinal numbers are used to describe the numbers and are usually used to answer the question how many. Penggunaan cardinal number biasanya digunakan untuk menyebutkan jumlah dan biasanya juga digunakan untuk menjawab pertanyaan berapa banyak. Satu hal yang perlu diingat adalah angka kardinal selalu bulat seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Bukan pecahan atau angka lain selain bilangan bulat. Contoh yang pertama adalah my brother is 23 years old. Di sini ditulisnya seperti biasa, 23. Dan yang kedua, Mr. Yan teaches 25 students in the classroom. Selanjutnya ada ordinal numbers. Ordinal numbers are numbers used to show sequence, rank, and ladder. Ordinal numbers are commonly used in procedural text to indicate the step used to create something. Yang kedua ada ordinal number atau nomor urut. Ordinal number adalah angka yang digunakan untuk menunjukkan urutan, ranking, dan tanggal. Ordinal number biasa digunakan pada teks prosedural untuk menunjukkan langkah-langkah yang digunakan untuk membuat sesuatu. Nah, di sini ada contoh penulisan ordinal number. We can conclude that only the first three numbers, namely first, second, and third, have different writing. Number after 3 and so on use the suffix. For ordinal numbers after 20 and so on, we only change the back number to ordinal number while the front or head number are written as usual. Jadi pada penulisan di atas, kita dapat menyimpulkan hanya ada 3 angka pertama, yaitu angka 1, 2, dan 3 yang mempunyai tulisan berbeda. Angka setelah angka 3 dan seterusnya menggunakan akhiran the. Untuk ordinal number setelah angka 20 dan seterusnya, kita hanya mengubah angka bagian belakang menjadi ordinal number, sedangkan angka depan tetap ditulis seperti biasa. Di sini saya mempunyai 3 contoh, yaitu 21st, 32nd, 43rd. Nah, di mana angka yang depannya ditulis seperti biasa, sedangkan yang di belakangnya itu ditulis menjadi ordinal number. Use of the ordinal numbers. Yang pertama ada level. Jadi misalkan kalian ingin menyatakan bahwa kalian itu sekarang sudah kelas 2 SMP, maka kalian bisa menggunakan ordinal number untuk mengucapannya. Contohnya, second year of senior high school. Penggunaan yang kedua yaitu pada date atau tanggal. Ordinal number are also used to represent date. For example,
June 3rd. Jadi, ordinal number juga digunakan pada tanggal. Misalkan 3 Juni dan seterusnya. Yang ketiga ada order. Jadi misalkan kalian order atau urutan. Jadi misalkan kalian membuat video seperti video tutorial memasak, maka kalian menyebut urutannya menggunakan angka ordinal number. Seperti contohnya, first turn on the stove. Second, put your pot on the stove. Third, turn off the stove. Dan yang terakhir, penggunaan pada the denominator of the fraction, yaitu penyebut pada pecahan. The denominator is the number at the bottom of the fraction and the numerator is the number at the top. Now, in English, the denominator use ordinal numbers. For example, to express 3/4, we use the sentence 3/4. Jadi, penyebut adalah angka yang ada di bagian bawah pecahan dan pembilang adalah angka yang ada di atas pecahan. Dalam bahasa Inggris, angka penyebut menggunakan ordinal number. Contoh, untuk menyatakan 3/4, kita bisa gunakan kalimat 3/4. Thank you.